Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi himpunan, yaitu tentang kardinalitas himpunan, himpunan bagian, dan juga diagram Venn. Ya, pertama kita akan mempelajari kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kardinalitas ini dinotasikan dengan N kecil dalam kurung nama himpunannya. Misalkan nama himpunannya himpunan A, maka notasinya N kecil dalam kurung A. Kardinalitas himpunan itu hanya untuk himpunan yang berhingga. Yang hingga. Jadi himpunan itu ada yang anggotanya hingga dan tak hingga. Nah, yang pertama himpunan yang hingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota hingga. Contohnya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini himpunan A ini kan anggotanya berhingga atau cuma ada 4 ini, yaitu 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau himpunan tak hingga, nah, kita masuk ke contohnya ya. Tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut ini. Himpunan A 2, 4, 6, 8, 10, himpunan B 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai dengan 19. Maka banyak anggota A, kita hitung di sini ada berapa anggota A? 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak anggotanya adalah 5 dan dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Kemudian banyak anggota B. Kita lihat di sini B itu anggotanya adalah bilangan ganjil dari 1 sampai 19. Maka kalau kita hitung 1, 3, 5, 7, 9 itu jumlahnya ada 10 ya. 10 bilangan ganjil dari 1 sampai 19. Maka notasinya NB. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang himpunan bagian. Nah, himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Jadi setiap anggota A ini harus merupakan anggota B. Tidak boleh ada yang bukan anggota B. Nah, lambang himpunan bagian itu seperti huruf C ini. Kemudian, ketentuan-ketentuan dalam himpunan bagian. Yang pertama, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi kalau kita mau menuliskan himpunan bagian dari suatu himpunan, itu jangan lupakan himpunan kosong. Itu pasti selalu menjadi bagian dari setiap himpunan. Himpunan kosong masih ingat ya yang kemarin, yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi lambangnya hanya 2 kurung kurawal. Selanjutnya, setiap himpunan merupakan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi misalkan himpunan itu isinya 1,2, 1 dan 2. Maka 1 dan 2 itu juga merupakan bagian dari himpunan itu sendiri. Nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas. Nah, sekarang kita mempelajari cara menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, ini kita gunakan metode penghapusan. Ini metode yang cukup mudah. Contohnya himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Maka pertama kita menghapus semuanya. Kita hapus 1, 2, 3. Kan kita peroleh himpunan kosong. Seperti ketentuan tadi, bahwa himpunan kosong merupakan bagian dari suatu himpunan. Jadi pertama kita hapus semua anggotanya. Maka himpunan kosong jadinya. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian. Kemudian kita menghapus 2 angka. Kita hapus 2 dan 3. Maka diperoleh himpunan yang anggotanya hanya 1. Nah, ini juga merupakan himpunan bagian dari B. Karena 1 juga anggota B. Selanjutnya, penghapusan 1 dan 3. Kalau kita hapus angka 1 dan 3, kan kita peroleh 2. Himpunan yang anggotanya 2. Nah, 2 ini kan juga merupakan anggota B. Jadi, himpunan bagian itu kita tulis kembali anggota-anggota di sini secara terpisah.
dan menggunakan kurung kurawal lagi, karena ini disebut himpunan juga. Bagian dari B, tapi dia juga himpunan. Nah, sudah kita dapat 3 himpunan bagian. Himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, dan himpunan yang anggotanya 2. Selanjutnya, kita hapus angka 1 dan 2. Maka kita peroleh angka 3 saja. Nah, ini juga himpunan bagian dari B. Nah, kita kan sudah menghapus tadi 3 angka, terus ini 2 angka. Nah, sekarang kita hapus 1 angka saja. Pertama kita hapus 3 dulu. Maka tersisa 1 dan 2. Ini juga himpunan bagian dari B. Setelah kita menghapus 3, kita hapus yang lain juga. Misalkan hapus 2 dulu. Maka kita peroleh 1 dan 3. Ini juga himpunan bagian dari B. Setelah 2, kita hapus. Yang belum kita hapus kan 1. Berarti tinggal kita hapus 1. Maka tersisa 2 dan 3. Nah, ini juga himpunan bagian dari B. Nah, kita sudah menghapus satu-satu ya. Sekarang kita tidak menghapus sama sekali. Tadi kan dari awal kita mulai dari menghapus 3, menghapus 2, kemudian menghapus 1, dan sekarang tanpa penghapusan. Nah, selanjutnya menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, jadi untuk menentukan berapa banyaknya himpunan bagian, kita bisa menggunakan suatu rumus. Nah, apabila banyaknya anggota himpunan adalah N buah, N ini bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, maka banyaknya himpunan bagian tersebut, kita bisa pakai rumus 2 pangkat N. Jadi kalau anggotanya 1, maka 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka himpunan bagian yang dimiliki oleh himpunan yang anggotanya 1 adalah 2. Begitu juga jika anggotanya 3, maka himpunan bagiannya 2 pangkat 3, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan jumlah anggota himpunannya. Contoh, misalkan A itu anggotanya 149. Nah, A ini kan punya 3 anggota. Maka banyaknya himpunan bagian dari A, kita pakai rumus 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ada 8 himpunan bagian. Terus misalkan B, himpunannya beranggotakan 2, 3, 5, 7. Nah, ini kan ada berapa anggota? Nah, selanjutnya menentukan banyaknya himpunan bagian dengan segitiga Pascal. Pertama kita pelajari dulu cara menulis segitiga Pascal. Pertama kita tuliskan angka 1. Nah, di bawahnya kita tuliskan angka 1 agak menjorok ke kiri. Kemudian angka 1 lagi agak menjorok ke kanan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ketiga angka ini membentuk suatu bangun segitiga. Oleh karena itu disebut dengan segitiga Pascal. Nah, di bawahnya lagi kita mulai dengan angka 1 lagi. Nah, setelah 1, yang di tengah ini merupakan penjumlahan dari 2 angka di atasnya. Di 1 tambah 1, hasilnya dituliskan di bawahnya ini. Nah, kemudian di sebelah kanan kita tuliskan 1 lagi. Jadi sebelah kiri dan kanan selalu diawali dan ditutup dengan 1. Bawahnya lagi, maka 1 tambah 2 ditulis di bawahnya, yaitu 3. Kemudian 2 tambah 1 di bawahnya ini 3 juga, ditutup lagi dengan 1. Kemudian di bawahnya sama 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, kemudian 1 lagi. Bawahnya lagi 1, 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5, dan ditutup dengan 1 lagi. Nah, sekarang kita perhatikan baris yang pertama ini. Nah, 1 ini merupakan himpunan bagian untuk himpunan dari yang anggotanya 0 atau himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini juga mempunyai himpunan bagian yang jumlahnya hanya 1, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Nah, untuk yang baris kedua itu digunakan untuk himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 1. Nah, misalkan di sini anggotanya A. A ini bisa berapapun dan bisa apapun. Himpunan bagian dari A di sini jumlahnya ada 2. Di sini 1, di sini 1. Nah, ini maksudnya apa? 1 ini untuk himpunan bagian yang anggotanya 0. Nah, kalau kita
pelajari tadi kan ketentuannya ada himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua anggota. Maka 1 ini merupakan himpunan kosong. Jadi angka 1 semua ini yang di sebelah kiri itu merupakan himpunan kosong, jumlahnya hanya 1. Gitu ya. Kemudian yang 1 ini merupakan himpunan bagian dengan anggota 1. Karena himpunan ini anggotanya hanya 1, maka himpunan bagiannya hanya 1 juga, yaitu himpunan itu sendiri. Dan yang 1 tadi himpunan kosong, jadi ada 2. Kemudian yang baris ketiga, untuk himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 2. Nah, di sini anggotanya A dan B. Maka jumlah himpunan bagiannya di sini ada 1, 2, dan 1. Kalau kita jumlahkan jadi 4. Maka jumlah himpunan bagiannya ada 4. Nah, 1 ini sama seperti tadi, himpunan kosong. 2 ini berarti himpunan bagian yang anggotanya 1, yaitu himpunan A sendiri, himpunan B sendiri. Jadi ada 2 kan. Kemudian 1 ini himpunan bagian yang anggotanya 2. Ya, jadi hanya ada 4 itu, karena anggota himpunannya ada 2. Jadi himpunan bagiannya ada 4 itu tadi. Nah, baris selanjutnya juga sama. Berarti ini untuk himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 3. Yang sebelah kiri itu himpunan kosong, kemudian ini himpunan yang anggotanya 1, ada 3. Himpunan yang anggotanya 2, ada 3. Terus himpunan bagian yang anggotanya 3, ada 1. Bawahnya juga sama. Ini untuk himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 4. A, B, C, D. Kemudian bawahnya lagi, berarti himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 5. Nah, segitiga Pascal ini jumlahnya kan tak terhingga. Jadi kalau kita teruskan ke bawah, itu bisa lebih panjang lagi. Jadi nanti di bawahnya juga sama, 1, kemudian ini 1 tambah 5, 6, dan seterusnya. Jadi yang di bawahnya yang harus diingat adalah penjumlahan dari 2 angka di atasnya. Dan di sebelah kiri dan kanannya diapit dengan 1. Gitu ya. Nah, coba kita lihat ini ya. Baris yang paling bawah. 1 ini berarti banyak himpunan bagian dengan 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Jadi yang ini sudah pasti. Yang sebelah kiri pasti himpunan kosong dan cuma 1. Jadi kalau menuliskan himpunan bagian, jangan sampai lupa menuliskan ini, himpunan kosong. Nah, terus 5 ini banyak himpunan bagian dengan 1 anggota. Jadi himpunan bagian yang anggotanya 1 itu ada 5. Kemudian 10 ini berarti banyak himpunan bagian dengan 2 anggota, ada 10. Kemudian 10 lagi banyak himpunan bagian dengan 3 anggota, ada 10. Kemudian 5 ini banyak himpunan bagian dengan 4 anggota, ada 5 himpunan bagian dengan 4 anggota. Nah, contoh nih, misalkan himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8. Maka berapa banyak himpunan bagian dari A dengan anggota 3? Nah, di sini A punya berapa anggota? Ada 1, 2, 3, 4. Maka kita hitung dari atas 0. Ingat ya, mulai dari 0. Baris kedua untuk 1. Baris ketiga untuk 2. Baris keempat untuk 3. Dan baris kelima untuk 4. Maka disinilah himpunan bagian dari A, karena anggotanya 4. Ingat ya, ini 0, 1, 2, 3, 4. Maka baris inilah yang akan kita gunakan untuk mencari himpunan bagian dari A. Nah, contoh yang kedua, misalkan himpunan A anggotanya 1, 3, 5. Maka berapa banyak himpunan bagian dari A dengan anggota 1? Nah, kita lihat dulu jumlah anggotanya. Ada 1, 2, 3. Maka kita menghitung dari atas baris ketiga, mulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Maka inilah yang akan kita gunakan untuk misalkan himpunan A 4, 9, 16, 25, 36. Berapa banyak himpunan bagian dari A dengan anggota 3? Kita hitung dulu jumlah anggotanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita hitung dari baris atas. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
baris yang paling bawah ya. Maka baris ini. Ya, selanjutnya kita pelajari tentang diagram Venn. Nah, cara membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta atau S besar digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas persegi panjang. Jadi diagram Venn ini bentuknya persegi panjang. Seperti ini. Nah, ini huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas, di pojok kiri atas. Nah, setelah kita menggambar persegi panjang, kemudian setiap anggota yang kita bicarakan atau setiap anggota yang akan kita gambarkan di sini di diagram Venn ini ditunjukkan oleh kurva tertutup. Jadi misalkan himpunan A dan himpunan B di sini. Ini yang namanya kurva tertutup atau seperti lingkaran. Nah, selanjutnya setiap anggota ditunjukkan dengan nokta atau titik. Misalkan himpunan A anggotanya ada 1, 3, 5, 7. Maka masing-masing angka ini kita beri titik atau nokta di sebelah kirinya. Nah, itu untuk menuliskan anggotanya. Jadi, anggotanya kita tuliskan di dalam kurvanya. Anggota A kita tulis di kurva A, anggota B kita tulis di kurva. Nah, contohnya, lukislah diagram Venn dari himpunan berikut ini. Nah, ini himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Kemudian himpunan A, 1, 3, 5, 7. Himpunan B, 2, 4, 6, 8. Jadi pertama kita gambar persegi panjang dulu dengan huruf S di pojok kiri atas. Kemudian kita gambar kurva dari himpunan A. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apakah di antara anggota himpunan A dan himpunan B ini ada yang sama. Karena ini tidak ada yang sama, maka kurva dari A dan B ini posisinya terpisah, tidak bergandengan atau tidak beririsan. Jadi di sini A sendiri, B juga sendiri. Anggota A kita tuliskan di dalam kurva A. Ya, selanjutnya hubungan antar himpunan. Pertama, himpunan yang saling lepas. Kedua himpunan tidak mempunyai anggota persekutuan. Contohnya, di sini himpunan A dan himpunan B. Kedua himpunan ini tidak mempunyai anggota persekutuan. Kita lihat di sini, kedua-duanya tidak mempunyai anggota yang sama. Makanya kedua himpunan ini disebut himpunan saling lepas. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, nah ini himpunan A, ini himpunan B. Keduanya tidak mempunyai anggota persekutuan, maka di sini saling lepas. Kalau kita gambar di diagram Venn juga kedua kurvanya saling lepas atau tidak bergandengan. Nah, di sini masing-masing kurva. Selanjutnya, himpunan tidak saling lepas, yaitu dua himpunan yang mempunyai anggota persekutuan. Jadi di sini contohnya himpunan A 2, 3, 5, 7, himpunan B 2, 4, 6, 8. Nah, di antara anggota-anggota A dan anggota B ini ada satu anggota yang sama, yaitu 2. Makanya disebut himpunan tidak saling lepas, karena ini punya anggota yang sama. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, nah, kurva A dan kurva B ini saling bergandengan. Nah, untuk yang di tengah ini, tempat yang di tengah ini, sebagai tempat untuk anggota yang sama di antara kedua himpunan. Jadi yang sama tadi kan 2, maka 2 kita letakkan di sini, di tengah-tengah ini, irisan antara dua kurva ini. Nah, anggota yang lain tetap pada masing-masing kurva. Selanjutnya, himpunan yang sama, yaitu dua himpunan yang mempunyai anggota yang sama dan jumlah anggotanya juga sama. Jadi dua himpunan ini sama persis. Misalkan himpunan A dan B ini kan anggotanya sama persis. Maka kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ini kedua kurvanya saling. Nah, yang terakhir himpunan yang ekuivalen. Banyak masing-masing anggota himpunan adalah sama. Misalkan himpunan A 3, 4, 6. Himpunan B bilangan asli antara 2 dan 7. Nah, bilangan asli antara 2 dan 7. Nah, sekian pembahasan kita tentang himpunan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.